Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Internet Gateway. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Internet Gateway. Kemudian akan dilengkapi dengan contoh sebuah kasus, lalu kemudian cara penyelesaian kasusnya menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita mulai saja. Di sini ada pengertian Internet Gateway. Internet Gateway istilahnya adalah dalam konteks jaringan komputer merujuk pada perangkat atau layanan yang menjadi pintu gerbang atau gateway untuk menghubungkan jaringan lokal. Lalu kemudian Internet Gateway adalah perangkatnya bisa berupa router, firewall, atau perangkat khusus yang bertugas diantaranya untuk meneruskan lalu lintas dari jaringan lokal ke internet, lalu kemudian menerapkan aturan keamanan seperti firewall atau NAT, lalu kemudian menerjemahkan alamat IP private ke public atau NAT, Network Address Translation. Lalu kemudian ada beberapa contoh dari Internet Gateway, diantaranya yaitu router WiFi rumah. Nah, ini biasanya bertindak sebagai Internet Gateway bagi semua perangkat di rumah. Lalu kemudian ada modem plus router ISP. Nah, ini perangkat dari penyedia layanan internet yang juga sering menjadi Internet Gateway. Lalu kemudian ada di AWS, Amazon Web Service. Nah, Internet Gateway adalah komponen yang memungkinkan resource di PVC atau Virtual Private Cloud yang terhubung ke internet. Lalu kemudian yang berikutnya, fungsi umum dari Internet Gateway diantaranya yaitu sebagai NAT, Network Address Translation. Artinya di sini mengubah IP lokal ke IP public. Lalu kemudian fungsinya sebagai routing untuk mengarahkan traffic keluar masuk jaringan. Lalu kemudian sebagai firewall, menyaring dan melindungi lalu lintas data. Lalu kemudian sebagai DHCP, opsional memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat. Nah, jadi itu pengertian dari Internet Gateway. Berikutnya kita masuk ke soal praktikum. Nah, di sini untuk soal ceritanya menghubungkan jaringan antar kota. Judulnya proyek implementasi menghubungkan jaringan antar kota. Untuk deskripsi soalnya terdapat dua sekolah yang memiliki jaringan terpisah antar kota. Nah, di sini kepala sekolah menginginkan kedua jaringan antar kota tersebut bisa saling terhubung dengan menggunakan media internet. Lalu kota yang dimaksud yaitu diantaranya di sini SMK Teknologi Informatika yang berada di Kota Bandung. Terdapat satu unit PC server dengan IP 10.10.10. Nomor absen siswa. Dengan jaringan internet IP-nya yaitu 10.10.10 misalnya titik 1 dengan prefixnya 24. Lalu kemudian server ini memiliki domain name server.com sehingga bisa diakses oleh semua divisi dengan menggunakan web browser, atau bisa juga untuk mengunjungi laman web dengan mengetikkan alamat IP server tersebut. Sedangkan pada SMK Teknologi Informatika yang di Kota Cimahi, di sini terdapat dua divisi yaitu jurusan TKJ. Di sini jurusan TKJ terdapat maksimal 4 host, diantaranya yaitu satu laptop, satu tab dengan IP secara otomatis atau DHCP yang nantinya akan diberikan oleh router. Kemudian terdapat satu printer yang disetting IP-nya secara manual atau statik. Nah, lalu kemudian untuk IP jurusan TJKT ini IP-nya yaitu 192.168.10. Nomor absen. Lalu kemudian satu lagi untuk divisi jurusan RPL. Nah, di sini terdapat maksimal 4 host yang terdiri dari 3 PC. Untuk IP jurusan RPL ini yaitu 192.168.20 nomor absen. Nah, sebagai siswa SMK, Anda diminta untuk menghubungkan kedua jaringan antar kota tersebut. Nah, jadi itu untuk soal praktikumnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat topologinya, lalu kemudian kita akan mempraktekkan dan mengkonfigurasinya sehingga SMK Teknologi Informatika yang berada di Kota Cimahi bisa saling berkoneksi
dengan SMK Teknologi Informatika yang berada pada Kota Bandung. Nah, untuk topologinya seperti ini. Ini untuk yang di Kota Bandung terdapat server. Lalu kemudian untuk di SMK yang berada di Kota Cimahi, di sini terdapat dua divisi untuk TJKT-nya ini sebelah sini dengan IP-nya 10 titik nomor absen. Lalu kemudian yang di sini untuk jurusan RPL 20.1. Nah, diharapkan nanti untuk endingnya bahwa nanti PC klien ini, PC yang berada di Cimahi ini bisa terkoneksi ke server yang ada di Kota Bandung. Lalu kemudian ketika PC di Kota Cimahi ini menggunakan web browser, mengetikkan domain name-nya server.com, maka akan muncul tampilannya. Artinya berarti PC yang berada di Kota Cimahi sudah terkoneksi dengan server yang berada di Kota Bandung. Lalu kemudian satu lagi, seluruh host yang ada di baik Kota Cimahi dan ada di Kota Bandung ini semuanya bisa terkoneksi ke internet. Nah, oke, selanjutnya mari kita coba praktekkan dan konfigurasi melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan dibuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita buat topologinya. Nah, pada kasus ini misalkan nomor absennya yaitu nomor absen 2 yang saya miliki. Nanti di sini menjadi 20.2. Begitupun dengan servernya menjadi 10.2. Kalau untuk routernya, kalau /24 silakan 10.1. Untuk /24 silakan di sini 20.1. Kita buat jaringan lokal untuk jurusan TKJ pada Cimahi ini. TKJ menggunakan nirkabel. Terdapat 4 host. Untuk IP-nya yang TKJ 1 traffic 29. Sekarang untuk jurusan RPL menggunakan kabel atau switch, terdiri sebanyak 4 host dengan IP 20.1. Untuk routernya prefixnya 29 karena di sini nomor absennya absen 2. Untuk topologi selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi. Mari kita mulai untuk konfigurasi. Klik ISP. Kita mulai dari konfigurasi untuk men-setting internetnya. Kita konfigurasi interface EA00 yang mengarah ke komputer server. Kita konfigurasi interface FA01 yang mengarah ke router Kota Cimahi. Membuat loopback untuk internet buatan. Membuat routing dari server menuju ke jaringan lokal Cimahi jurusan TKJ dan jurusan RPL. Membuat internet selesai.
Simpan hasil konfigurasi. Selanjutnya kita konfigurasi server Kota Bandung. Prefix /24. Subnet mas 255.0. DNS server. Alamat IP server. Konfigurasi service server. Konfigurasi server selesai. Tes koneksi server ke internet. Ping ke alamat Google. 8.8.8.8. Ya. Berhasil server terhubung ke internet. Jangan lupa tadi di DNS pada server di on-kan supaya bisa memanggil server.com di klien atau di komputer yang ada di Cimahi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router yang berada di kota Cimahi ini. Kita klik routernya. Lalu kemudian kita akan mengkonfigurasi interface dari Cimahi yang mengarah ke internet atau ISP, yaitu FA00. IP-nya 20.2, misalkan di sini absen saya yaitu absennya nomor 2. Prefix 24 berarti 255.0 untuk subnet masknya. IP NAT outside artinya internet masuk melalui interface ini FA00, IP NAT outside. Selanjutnya kita akan membuat routing yang mengarah ke ISP sehingga nanti router Cimahi ini bisa melakukan koneksi internet. Lalu kemudian satu lagi kita akan merouting supaya jurusan TKJ dan RPL ini bisa terkoneksi ke server yang ada di Bandung ini. Kita ketikkan. Kemudian kita cek apakah router ini sudah bisa melakukan koneksi ke internet. Ping 888. Ya, sudah bisa ya, di sini sukses 80%. Nah, selanjutnya kita akan memberikan IP lokal ke jurusan TKJ. Interface-nya yaitu FA01. IP address-nya 10.1/29 berarti 255.248. Supaya jaringan lokal ini bisa mendapatkan internet, maka kita ketikkan IP NAT inside. Kemudian kita akan membuat IP DHCP untuk jaringan lokal TKJ ini. Misalnya namanya pool TKJ. Konfigurasi untuk jaringan lokal TKJ selesai. Kemudian kita cek ke hostnya. Ya, laptop sudah dapat IP 10.4. Tablet sudah dapat IP 10.2. Untuk printer IP-nya statik. Kita berikan 10.3. Kita lakukan uji coba. Laptop mengirimkan pesan ke printer. Sukses. Kita coba. Tablet apakah sudah terkoneksi ke internet? Ya, sudah ya, bisa. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk jaringan lokal RPL. Kembali ke router Cimahi. Kita ketikkan interface FA10.
IP-nya 20.1, prefixnya 29. Jadi subnet masknya 255.248. Supaya bisa dapat internet, kita ketikkan IP NAT inside Noesa untuk supaya aktif menjadi warna hijau. Selanjutnya kita membuat IP DHCP server untuk klien-klien jurusan RPL ini. Kita ketikkan untuk nama poolnya misalnya RPL. Selesai untuk konfigurasi memberikan IP ke jaringan lokal RPL. Kemudian kita coba cek. Mungkin belum dikonfigurasi kliennya. Ya, belum ya. Kita konfigurasi terlebih dahulu kliennya. Ya, dapat ya 20.3. Ya, dapat 20.4. Kemudian kita cek apakah komputer klien yang ada di RPL ini bisa terkoneksi dengan internet. Ya, bisa ya. Kemudian apakah komputer RPL dengan komputer TKJ bisa terkoneksi? Oke, bisa ya. Dari PC bisa. Coba dari laptop bisa juga, dari tablet ke server bisa. Lalu kemudian kita coba dari server ke laptop bisa, kemudian dari server ke juga bisa ya. Kemudian kita coba PC yang ada di jurusan RPL menggunakan web browser, kita ketikkan server.com. Ya, bisa ya. Kemudian dari laptop kita coba yang ada di jurusan TKJ. Ya, bisa juga ya. Kita tambahkan lagi biar lebih afdol untuk koneksi ke internetnya. Ya. Untuk konfigurasinya selesai. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk mengkonfigurasi sebuah jaringan atau beda kota dari Bandung ke Cimahi dengan menggunakan internet gateway. Nah, selanjutnya silakan kalian dicoba lagi seperti kasus yang ini, lalu dengan pengerjaannya di Cisco Packet Tracer seperti ini juga. Nah, di sini ada catatan bahwa di soal itu di oktet keempatnya titik nomor absen, di sini absen yang saya gunakan misalnya saya adalah absen 2. Nah, untuk yang sebelah sini di internetnya ini /24 biarkan 20.1, tapi untuk yang sebelah sini nih diganti dengan nomor absen menjadi 20.2. Lalu kemudian yang mengarah ke server pun yang di Bandung ini /24 10.1, maka di sini untuk servernya alamat IP-nya menjadi 10.2. Lalu kemudian di Cimahi untuk yang TKJ di sini 10.1 prefixnya 29, maka di routernya 10.1. Nah, untuk kliennya di sini kemungkinan ada 10.2, 10.3, 10.4. Lalu kemudian di RPL di sini IP-nya 20.1, prefixnya 29, maka nanti di IP yang akan didapatkan oleh komputer-komputer ini atau host-host ini yaitu 20.2, 20.3, 20.4, maka absen saya ada di salah satu komputer ini 20.2. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi ya.